Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kita masuk ya ke pertemuan berikutnya. Saya berharap Anda akan memahami ini dengan baik, karena nanti Anda wajib untuk mengikuti workshop dan sertifikasi akuntansi. Dimana soal untuk workshop dan sertifikasi akuntansi itu biasanya perusahaan dagang. Nanti ada contoh soal tahun-tahun yang lalu yang bisa dijadiin acuan buat Anda ya. Tapi yang pasti Anda harus paham secara mandiri. Oke, kita masuk ya ke ayat jurnal penyesuaian. Di perusahaan jasa Anda sebelumnya sudah belajar tentang AJP, Adjusting Journal Entry. Oke. Perkiraan yang merupakan penyesuaian pada perusahaan dagang sama halnya dengan penyesuaian pada perusahaan jasa. Perbedaannya pada perusahaan dagang ada tambahan perkiraan lagi, yaitu perkiraan persediaan barang dagangan. Oke. Kenapa di perusahaan dagang ada perkiraan persediaan barang dagangan? Kita balik lagi ke konteks bahwa yang namanya perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya menyediakan barang dagangan. Jadi perkiraan atau akun persediaan barang dagangan ya, itu merupakan hal yang utama di perusahaan dagang. Kalau tidak ada perkiraan atau akun persediaan barang dagangan, perusahaan dagang itu mau jual apa gitu ya, intinya seperti itu. Oke, kalau di perusahaan jasa mungkin ada persediaan, tapi biasanya persediaannya hanya untuk treatment aja, memberikan pelayanan ya, kayak di salon sampo misalkan gitu ya, krim buat masker. Kalau di perusahaan dagang yang namanya persediaan barang dagangan merupakan hal yang pokok. Oke. Metode penyesuaian, ada dua metode penyesuaian. Yang pertama metode ikhtisar rugi laba, dan yang kedua adalah metode harga pokok penjualan atau disebut metode HPP, yang sering dipakai dan juga di workshop akuntansi itu metode ikhtisar laba rugi ya. Dua-duanya harus dipahami. Oke, kita mulai dengan metode ikhtisar laba rugi. Di dalam metode ini persediaan barang dagangannya harus kita lihat dari dua sisi. Artinya persediaan barang dagangan di awal ya, persediaan dagang di awal ini biasanya ada di neraca saldo ya, dengan jurnalnya ikhtisar rugi labanya di debit, ini debit ya, dan persediaan barang dagangannya di kredit. Ini persediaan barang dagangan awal. Jadi di dalam metode penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi ada dua jurnal. Yang pertama untuk mencatat persediaan barang dagangan awal, dan yang kedua untuk mencatat persediaan barang dagang akhir. Oke, diulang kembali. Untuk yang persediaan barang dagangan awal itu Anda lihat di neraca saldo. Kalau soal AJP kan biasanya suka ada neraca saldo ya. Kalau nanti di workshop Anda bikin sendiri neraca saldonya, mulai dari transaksi di jurnal, kemudian diposting di buku besar sampai ketemu neraca saldo. Oke. Ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya persediaan barang dagangan yang awal, atau istilahnya merchandise inventory. Dan jurnal berikutnya yaitu untuk persediaan barang dagangan akhir. Nih, tahu awal dari akhir dari mana? Kalau ini Januari, ini Desember. Kalau ini lihatnya di soal AJP ya, jurnalnya dibalik, persediaan barang dagangnya di debit, ikhtisar rugi labanya di kredit ya, tolong dipahami. Oke, untuk jurnal ikhtisar laba rugi tuh ada dua untuk persediaan barang dagangan awal dan akhir. Oke, next. Untuk metode HPP
sama, ada 2 juga, cuman perlakuannya berbeda ya. Untuk yang awal sama, ini 1 Januari lihat di neraca saldo. Yang membedakan adalah untuk metode HPP, HPP-nya ada di debit. HPP debit, kreditnya pembelian. HPP debit, kreditnya biaya angkut. HPP debit, kreditnya persediaan awal. Kok banyak banget. Boleh Anda nanti gabungkan ini. Ya, jadi HPP-nya di debit semua, ini nanti dirangkum HPP debit, kreditnya pembelian. Kemudian biaya angkut. Kemudian persediaan awal, boleh seperti itu. Ini nanti berapa di jumlah, ini berapa, totalkan simpan di sini. Ya, itu HPP. Ini persediaan awal. Sedangkan untuk persediaan akhir, ya, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada persediaan akhir. Kreditnya HPP. Sama, ini juga nanti bisa digabung menjadi retur, potongan, dan persediaan akhir. Kreditnya HPP. Lihat, ini debit, ini kredit. Sama. Untuk persediaan akhir sama dengan metode ikhtisar laba rugi, lihatnya di soal AJP. Sama ya, sebenarnya nggak ada yang sulit. Cuma tinggal andanya mau nggak untuk belajar. Oke ya. Itu untuk 2 metode AJP untuk perusahaan dagang. Yang lainnya sama, ada penyusutan, hutang gaji, hutang sewa. Nanti kita bahas. Oke, ini ya tambahan dari pelajaran atau materi AJP yang sudah kita pahami ya sebelumnya. Oke, ini ada soal ini. Soal dari perusahaan dagang Dwi Harpit. Nah, ini adalah persediaan barang dagangan untuk awal. Mana ini ya? Persediaan barang dagangan awal. Dan untuk yang akhir lihatnya di mana, Bu? Di soal AJP-nya. Nih. Untuk yang akhir. Seperti itu cara mencari mana persediaan awal barang dagangan, lihat di AJP ini. Dan untuk yang akhir lihat di soal AJP yang ini. Ada soal AJP yang harus Anda kerjakan. Ada soal AJP yang harus Anda kerjakan. Seperti apa bentuk soal AJP-nya? Ini soal AJP-nya dipahami dulu. Kita mulai ya. Data penyesuaian persediaan barang dagangan merchandise inventory yang ada pada akhir periode 20.500.000. Ini berarti masuk ke akhir. Yang awalnya di soal. Jadi penyelesaiannya adalah seperti ini. Kelihatan kan? Kita memakai metode ikhtisar laba rugi. Untuk AJP persediaan barang dagangan, mau itu dengan metode ikhtisar laba rugi maupun untuk HPP, ada 2 jurnal. Yang pertama untuk menyatakan persediaan barang dagangan awal, yang kedua untuk menyatakan persediaan barang dagang akhir. Ini jurnalnya untuk yang awal. Ikhtisar laba rugi 27.500.000, kreditnya persediaan akhir 27.500.000. Dari mana angka ini, Bu? Dari neraca saldo. Dari neraca saldo. Oke. Sedangkan yang akhir
kebalikannya. Persediaan barang dagangan akhir di debit, kreditnya itisar laba rugi. Lihat perbedaannya. Yang tadinya itisar laba ruginya di debit, sekarang jadi di akhir sebesar 20.500.000. Dari mana Bu itu? Ini di soal. Oke ya. Lanjut. Ini ya, lebih enak ini kali. Sekarang yang kedua atau B. Advertensi dibayar di muka. AJP-nya, biaya advertensi di debit, kreditnya advertensi dibayar di muka. Gampang. Soal-soal workshop seperti inilah, nggak jauh beda ya. Kalau ini sih sesuai dengan soal AJP saja, angka-angkanya berapa. Yang C, gaji yang masih harus dibayar. Dia gaji, gaji. Jadi yang namanya AJP untuk yang dibayar di muka ya, atau yang masih harus dibayar ya, seperti ini. Sesuaikan saja kalimatnya, soalnya apa gitu ya. Kayak B deh, kita ulang lagi. Advertensi dibayar di muka berarti biaya advertensi, kreditnya advertensi dibayar di muka. Jangan yang lain, sesuaikan dengan soal. Jangan hutang advertensi, tidak sesuai dengan soal. Sesuaikan dengan kalimat di soal. Gaji yang masih harus dibayar, biaya gaji, hutang gaji. Bu, boleh gak di sini pakai kalimat gaji yang masih harus dibayar? Sebenarnya sama aja, cuma kita sesuaikan. Di neraca saldo ada nggak namanya akun untuk gaji yang masih harus dibayar? Yang ada ya gaji ya. Terus biasanya kaitannya dengan hutang gaji, kita sesuaikan. Kemudian sewa yang masih harus dibayar, biaya sewa, hutang sewa. Yang masih harus dibayarkan itu artinya hutang ya. Jadi kita pakai nama akunnya hutang. Ini hutang gaji, ini hutang sewa. Yang masih harus dibayar, kamu pesan pulsa ke temennya tuh WA, isiin dong pulsa aku, tapi belum dibayar tuh. Pas ketemu, kamu masih punya itu pulsa yang masih harus dibayar, berarti itu kan namanya hutang ya kan. Kalau yang masih harus diterima itu namanya piutang. Jadi hutang ya, hutang di sini gaji, hutang sewa, sama artinya dengan yang masih harus dibayar. Kayak perempuan tuh pas bulan puasa punya kewajiban untuk qadha yang masih harus dibayar puasa, itu kan hutang puasa. Oke ya, sip gak? Oke, berikutnya next, penyusutan kendaraan. Nah, untuk depresiasi, untuk penyusutan seperti ini, Anda jangan dipusingkan, gampang akuntansi itu ya. Biaya advertensi penyusutan apa? Di sini kebetulan soalnya adalah kendaraan, berarti biaya penyusutan, biaya depresiasi penyusutan kendaraan. 1 tahunnya 4.100.000. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Next, berikutnya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, soal-soal ini Anda wajib, jawaban ini Anda wajib nanti masukkan ke dalam neraca lajur untuk dibuat laporan keuangannya. Bisa dipahami? Ya, nanti kita ada sesi tanya jawab. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.